Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pada hari ini? Semoga kalian di rumah sehat-sehat semua ya. Sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran virtual KKG Gugus 3 Kecamatan Harjamukti. Baiklah anak-anak, Ibu mau memperkenalkan nama Ibu Musliha yang bertugas di SD Negeri Grenjeng, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon yang paling oke. Ibu di SD Grenjeng mengajar kelas 2. Untuk itu, pada hari ini Ibu mau mengajarkan tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema menjaga keselamatan di rumah, PB5 dan PB6. Nah, Ibu tidak bosan-bosannya untuk menghimbau kalian dalam protokol kesehatan. Kalian harus menjaga kesehatan dengan cara seperti dalam video ini. Simak ya anak-anak. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Nah, selanjutnya Ibu mengingatkan kalian harus mempersiapkan alat tulis seperti buku, pulpen, bila perlu meja belajar. Dan jangan lupa kalian siapkan juga jurnal harian, karena setiap hari kalian membuat laporan yaitu di jurnal dengan bimbingan atau ditemani oleh orang tua kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa. Baiklah anak-anak, kalian mengikuti pembacaan doa ini ya. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Ya. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Penggunaan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Tujuan yang kedua, mencermati penggunaan huruf kapital serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Yang ketiga, memahami makna bersatu dalam keberagaman di sekolah. Nah, yang keempat, menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keragaman di sekolah. Nah, silahkan kalian buka buku siswa di halaman 88. Di sana ada teks bacaan. Yuk kita sama-sama membaca ya. Beni dan Edo akan bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada kolam renang. Mereka akan bermain melempar dan menangkap bola. Udin meminta izin kepada ayah sebelum bermain. Nah, dari teks bacaan di atas, Edo dan Beni mau izin ke ayahnya untuk bermain ke rumah Udin dan melempar bola dan menangkap bola. Nah, di sini juga ada percakapan antara Udin dan ayah yang isinya Udin
minta izin kepada ayahnya untuk bermain di kolam. Simak ya. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, Ayah? Udin bertanya kepada ayahnya. Boleh, Nak, asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya, Nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya, Nak. Itu bisa membahayakan diri. Nah, Ibu pesan kalian kalau berenang seharusnya menjaga keselamatan diri agar ditemani oleh orang tua. Apalagi kalian yang belum bisa berenang, tentunya harus memakai pelampung karena bisa membahayakan diri sendiri ya anak-anak. Kemudian di sini ada kalimat tanya. Yang tadi dalam bacaan teks di sana ada Udin yang bertanya kepada ayahnya. Kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk merespon atau tanggapan dan dari orang lain pernyataan yang diajukan. Nah, kalian coba lihat di sini ya, halaman 89 pada buku siswa. Kalimat tanya digunakan untuk menyatakan sesuatu. Nah, di sini ada dua contoh kalimat tanya. Contoh yang pertama, apakah kami boleh bermain di kolam renang, Ayah? Yang kedua, tahu bagaimana caranya, Nak? Kalimat di atas menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Silakan kalian di rumah belajar membuat kalimat tanya ya dengan orang tua. Nah, di sini ada gambar pada halaman 90 ada gambar bertiga sedang bermain di kolam renang. Kalian silahkan membuat pertanyaan dari gambar di buku ini ya, seperti ada contohnya nih. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-temannya? Kemudian kalian melanjutkan dengan kata siapa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa, dan apa. Silakan kalian di rumah membuat pertanyaan dari gambar ini. Yang terakhirnya atau setelah kalian membuat diakhiri dengan tanda tanya. Baiklah anak-anak. Di sini ada gambar yang sedang berlatih melempar bola. Olahraga melempar dan menangkap bola dapat melatih kekuatan otot kita. Nah, bagaimana langkah-langkah kalian berlatih untuk melempar bola? Yaitu 1, berdiri dengan kaki kangkang. 2, kaki kanan ditarik agak ke belakang. Dan yang ketiga, tangan kanan memegang bola. Keempat, lengan kiri lurus ke samping. 5, lemparkan bola ke atas depan. Yang keenam, lengan kiri mengimbanginya. Kemudian gambar yang kedua, cara menangkap bola. Langkah-langkahnya, 1, berdiri dengan kaki kangkang. Pandangan tertuju pada bola dan 3, tangan menghadap ke atas ke arah datangnya bola. Yang keempat, tangkap bola dengan 2 tangan. Baiklah anak-anak, kalian buka buku halaman 93 pada buku siswa. Ayo kita sama-sama membaca ya. Udin dan teman-teman telah bermain melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Melakukan kegiatan olahraga boleh dengan siapa saja. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa, bahasa, daerah, mereka pun berbeda. Walaupun mereka berbeda, tetap berolahraga dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Nah, dalam teks bacaan ini ya, kalian dan dengan teman-teman belajar melempar dan menangkap
bola. Tetapi kalian walaupun berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda kulit, berbeda agama, dan berbeda kebudayaan, kalian juga harus tetap rukun dalam bermain atau berteman. Nah, kalian buka juga halaman 96. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Mereka bermain di halaman rumah. Bermain sepeda harus berhati-hati. Jika terjatuh, badan bisa terluka. Kita harus memperhatikan keselamatan diri. Nah, di sini Udin dan teman-teman bermain sepeda. Ya, kalian harus berhati-hati. Kalau kalian tidak berhati-hati, tentunya akan terjatuh, dan kalian juga harus melihat apakah ada benda-benda di bawahnya ya, supaya keselamatan kita terjaga. Nah, ayo kita amati ya. Ada percakapan antara Siti dan Udin. Di sana Udin sedang bersepeda dengan teman-temannya. Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Kemudian Udin menjawab, ayahku yang membelikan. Aku baru pandai bersepeda, kata ayah. Jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik. Nah, coba lihat halaman 98 di buku siswa ya. Di sana ada gambar Siti dan Udin jatuh dari sepeda. Kalian bisa tulis di rumah dengan orang tua untuk membuat pertanyaan dengan kata tanya siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa. Ya, untuk latihan di rumah kalian menulis di buku tulis. Nah, di sini ada contoh di mana Udin bermain sepeda. Silahkan kalian lanjutkan kata tanya yang lainnya ya. Selanjutnya di sini ada keragaman. Apa itu keragaman? Suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, dan lainnya. Hari ini kita akan belajar mengenai bersatu dalam keberagaman. Perbedaan terdapat di sekitar kita, misalnya perbedaan agama, asal daerah, suku bangsa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki keberagaman. Meskipun terdapat perbedaan, persatuan harus tetap dijaga. Persatuan dalam keberagaman dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita belajar mengenai contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Perhatikan gambar Udin, Beni, dan Edo sedang bermain sepak bola. Mereka sangat suka bermain sepak bola. Mereka berbeda agama. Walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap bermain bersama dan kompak. Mereka juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, mereka dapat meraih kemenangan. Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman.
Setiap hari di kelas 2, anak-anak melaksanakan piket. Piket merupakan salah satu contoh bekerja bakti. Anak-anak ada yang menyapu, mengepel, membersihkan papan tulis, dan merapikan meja. Bekerja bakti merupakan salah satu contoh persatuan dalam keberagaman. Edo, Beni, Siti, dan Udin sedang bermain sepeda bersama. Mereka bermain dengan gembira. Mereka tidak pilih-pilih teman. Mereka juga tidak membeda-bedakan jenis kelamin. Dengan begitu, persatuan dalam keberagaman tetap terjaga. Contoh lain persatuan dalam keberagaman yaitu tolong-menolong, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Ayo ingat kembali makna semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu adalah pedoman bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Oleh karena itu, perbedaan tidak menjadi penghalang untuk tetap memelihara persatuan. Oh iya, setelah kita mempelajari contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman, maka kita akan mengetahui apa saja manfaat sikap bersatu dalam keberagaman. Yang pertama, manfaatnya yaitu tujuan bersama dapat diraih. Yang kedua, pekerjaan terasa ringan. Yang ketiga, pekerjaan lebih cepat selesai. Yang keempat, meningkatkan kerukunan dengan teman sekolah. Dan yang terakhir yaitu hidup bahagia. Selain memiliki manfaat, ada akibatnya juga loh jika tidak memiliki sikap bersatu. Yang pertama, yaitu pekerjaan terasa berat. Yang kedua, Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang keberagaman anggota keluarga di rumah. Setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman anggota keluarga di rumah. Ada perbedaan kebiasaan, ada perbedaan karakter, ada perbedaan kegemaran, dan lain-lain. Salah satu contoh keberagaman di rumah yaitu perbedaan makanan kesukaan. Setiap daerah di Indonesia memiliki makanan tradisional yang berbeda-beda. Keberagaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Semua perbedaan yang ada, sebaliknya tidak membuat saling bertengkar dan bermusuhan. Dengan begitu, tentu akan tercipta kerukunan. Di dalam keluarga, juga terdapat perbedaan sifat dan kemampuan atau keterampilan. Manfaatnya yaitu 1. Saling memahami sifat anggota keluarga. 2. Mengembangkan sikap saling menghargai. Dan untuk dapat saling bekerja sama. Ya, baiklah anak-anak, selanjutnya kita belajar matematika. Nah, di sini ada contoh Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16. Mereka bermain selama 1 jam. Mereka selesai bermain pukul 17. Nah, kalian lihat ya, ada gambar 2 jam. Yang pertama, jam 4 sore atau pukul 16. Sedangkan gambar yang kedua adalah pukul 5 atau pukul 17. Selanjutnya, Ibu mau menayangkan video tentang waktu ya anak-anak. Silakan kalian simak videonya. Cerita tentang selesainya suatu kegiatan. Siti mulai bermain boneka pada pukul 16. Pukul 16 itu berarti pukul 4 sore ya adik-adik. Ia bermain selama 1 jam. Pertanyaannya,
pukul berapakah ia selesai bermain? Kita lihat. Mulai bermain boneka pukul 4 sore. Lalu dia bermain selama 1 jam. Kita lihat dari pukul 4, kita maju selama 1 jam. Berarti jarum pendeknya akan berada di angka 5. Selesainya berarti pukul berapa adik-adik? Ya, pukul 5 sore atau pukul 17. Adik-adik juga bisa mengerjakannya dengan cara berikut. Selesai bermain sama dengan jam mulainya bermain ditambah lamanya bermain. Jam mulai bermain tadi adalah pukul 16. Lalu ditambahkan dengan lamanya bermain. Lamanya bermain 1 jam. Maka 16 ditambah 1 sama dengan 17. Maka kesimpulannya Siti selesai bermain boneka pukul 17 atau pukul 5 sore. Kak Citra punya contoh selanjutnya. Benny mulai membantu ibu pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Ia membantu ibu selama 60 menit. Pukul berapakah ia selesai membantu ibu? Kita lihat. Di sini Benny mulai membantu ibunya pukul 2 siang atau pukul 14. Lalu ia membantu ibunya selama 60 menit. Adik-adik harus tahu, kalau 1 jam ada 60 menit, berarti kalau 60 menit itu adalah 1 jam. Berarti kita rubah nih adik-adik. Kalau 1 jam berarti jarum pendeknya berpindah 1 kali. Dari angka 2 menuju angka 3. Maka kita bisa gambar. Selesainya Benny membantu ibu adalah pukul 3 sore atau pukul 15. Nah, sekarang pakai cara yang lain adik-adik. Pakai cara yang rumus ya. Selesai membantunya atau selesai kegiatan sama dengan jam mulainya membantu atau jam mulainya kegiatan ditambah lamanya membantu. Jam mulainya kegiatan adalah pukul 16 ditambah 60 menit. Bukan berarti 14 langsung ditambahkan 60 menit. Tetapi 60 menitnya itu harus kita ubah dulu dalam jam. 14 ditambah 1 jam. Karena 60 menit itu ada 1 jam. Maka 14 tambah 1 adalah 15. Kesimpulannya, Benny selesai membantu ibu pukul 15 atau pukul 3. Baiklah anak-anak, mungkin pembelajaran pada hari ini sampai di sini saja dahulu ya. Untuk itu Ibu memberikan kesimpulan. Yang pertama, olahraga melempar dan menangkap bola dapat melatih kekuatan otot lengan. Kesimpulan yang kedua, kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Nah, kesimpulan yang ketiga, keragaman ialah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat dalam perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, dan lainnya. Untuk itu, Ibu ingin berpesan kepada kalian, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat ya, dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.